Getaran ada di mana-mana. Di suspensi mobil, pada senar gitar, bahkan pada struktur jembatan. Tapi bagaimana kita bisa memahaminya? Jawabannya ada pada model matematis. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana getaran dijelaskan lewat persamaan gerak dan bagaimana dua pendekatan, yaitu gaya dan energi, memberi kita sudut pandang yang berbeda untuk memahami dunia yang terus berosilasi. Bayangkan jika kita bisa memprediksi bagaimana sebuah jembatan bergoyang saat dilalui kendaraan berat, atau bagaimana sebuah pesawat bergetar ketika terkena turbulensi. Semua itu bisa dilakukan, asalkan kita punya model matematis yang akurat. Dalam dunia teknik, pemodelan adalah seni menyusun persamaan untuk mewakili gerakan sistem fisik. Kita mulai dengan mengamati gaya-gaya yang bekerja, lalu menerapkannya ke dalam hukum fisika, seperti hukum Newton. Contohnya, lihat sistem pegas dan massa sederhana. Saat massa digantungkan, pegas meregang. Dari situ, muncul persamaan gerak. MAKS turunan kedua terhadap waktu ditambah KX sama dengan nol. Persamaan ini tampak sederhana, tapi mampu menggambarkan dinamika osilasi dengan sangat tepat. Selanjutnya, kita akan mendalami dua pendekatan utama dalam pemodelan sistem seperti ini. Keseimbangan gaya dan metode energi. Dua alat penting untuk membuka rahasia getaran dalam dunia nyata. Apa yang membuat apel jatuh dari pohon atau roket melesat ke angkasa? Jawabannya, hukum-hukum dasar gerak. Mari mulai dengan hukum Newton. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikalikan percepatan. Untuk arah horizontal X, hukum ini ditulis, jumlah Fxi sama dengan mx turunan kedua terhadap waktu. Dalam kasus khusus ketika massa konstan, kita bahkan bisa menuliskannya sebagai turunan terhadap waktu dari mx turunan pertama terhadap waktu, sama dengan mx turunan kedua terhadap waktu. Inilah yang disebut sebagai gaya inersia, perlawanan alami suatu benda terhadap perubahan gerak. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan benda yang berputar? Disinilah hukum Euler digunakan. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Atau dalam bentuk persamaan, jumlah M0I sama dengan J theta turunan kedua terhadap waktu. Untuk menerapkan semua ini, kita butuh alat utama, diagram benda bebas. Dari sinilah semua gaya dan momen bisa diidentifikasi dengan tepat. Dan selanjutnya, kita akan lihat pendekatan yang tidak melibatkan gaya sama sekali, yaitu metode energi. Bayangkan sebuah bandul yang berayun. Tidak ada yang mendorongnya, tapi ia tetap bergerak. Dari mana energi itu berasal? Jawabannya tersembunyi dalam prinsip yang sangat elegan, konservasi energi. Berbeda dengan pendekatan gaya, metode energi tidak memerlukan diagram benda bebas. Kita cukup melihat energi total dalam sistem, yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. T plus U sama dengan konstan. Di sini T adalah energi kinetik, energi karena gerak, dan U adalah energi potensial, energi karena posisi. Saat sistem bergerak dari satu titik ke titik lain, energi potensial dan kinetik bisa saling bertukar. Misalnya, antara dua waktu, U1 dikurangi U2 sama dengan T2 dikurangi T1. Dan dalam gerakan periodik, saat sistem mencapai titik balik, T maksimum sama dengan U maksimum. Karena energi adalah besaran skalar, metode ini sangat berguna, terutama untuk sistem kompleks yang sulit dianalisis melalui gaya. Selanjutnya, mari kita telusuri tiga bentuk utama dari hukum konservasi energi yang digunakan dalam pemodelan getaran. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berpindah dan berubah bentuk. Ini bukan sekadar filosofi fisika, tapi juga alat analisis yang sangat kuat dalam dunia teknik. Ada tiga bentuk utama dari hukum konservasi energi yang sering digunakan dalam sistem getaran. Pertama, bentuk yang paling umum, T ditambah U sama dengan konstan. Artinya, jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam sistem tertutup selalu tetap. Tak peduli bagaimana sistem itu bergerak.
Kedua, bentuk perbandingan antara dua momen waktu. U1 dikurangi U2 sama dengan T2 dikurangi T1. Bentuk ini berguna untuk melihat bagaimana energi berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain saat sistem berubah posisi. Dan ketiga, untuk gerak periodik seperti osilasi, T maksimum sama dengan U maksimum. Energi sepenuhnya berpindah bolak-balik antara bentuk kinetik dan potensial, seperti ayunan yang mencapai titik tertinggi dan terendahnya. Ketiga bentuk ini memberi kita alat untuk menurunkan persamaan gerak, bahkan tanpa menyentuh satupun gaya atau momen. Berikutnya, mari kita terapkan semuanya ke sistem nyata. Pegas dan massa dalam pengaruh gravitasi. Bayangkan sebuah pegas tergantung dari langit-langit, dan sebuah beban digantungkan di ujungnya. Pegas meregang, lalu diam. Tapi itu baru permulaan cerita. Ketika massa M digantung, pegas dengan kekakuan K akan bertambah panjang sejauh delta, hingga mencapai posisi setimbang statik. Pada titik ini, gaya pegas ke atas seimbang dengan berat ke bawah. K delta sama dengan mge. Tapi kalau beban ditarik sedikit ke bawah lalu dilepas, sistem mulai berosilasi. Nah, disinilah energi mulai berperan. Sistem ini memiliki dua jenis energi potensial. Pertama, dari regangan pegas. U pegas sama dengan 1/2, K dikali dalam kurung delta plus X kuadrat. Kedua, dari ketinggian massa, U gravitasi sama dengan -6 Gx. Dan tentu saja, ada juga energi kinetik saat massa bergerak. T sama dengan 1/2 M dikali X turunan pertama terhadap waktu kuadrat. Ketiga komponen ini membentuk total energi sistem. 1/2 mx turunan pertama terhadap waktu kuadrat dikurangi mgx ditambah 1/2 k dalam kurung delta plus x kuadrat sama dengan konstan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana persamaan energi ini bisa digunakan untuk menurunkan persamaan gerak dari sistem. Apa yang terjadi jika kita tidak hanya mengamati energi, tapi juga menyelami bagaimana energi itu berubah seiring waktu? Dengan cara ini, kita bisa menemukan hukum gerak yang tersembunyi di balik osilasi sistem. Kita mulai dari total energi sistem. 1/2 mx turunan pertama terhadap waktu kuadrat dikurangi mgx ditambah 1/2 k dalam kurung delta plus x kuadrat sama dengan konstan. Sekarang, kita turunkan persamaan ini terhadap waktu. Hasilnya, X turunan pertama terhadap waktu dikali dalam kurung M, X turunan kedua terhadap waktu, ditambah KX ditambah X turunan pertama terhadap waktu, dikali dalam kurung K delta dikurangi MG, sama dengan 0. Tapi tunggu dulu, dari keseimbangan statik kita tahu bahwa K delta sama dengan MG. Maka, persamaan tadi menyederhana menjadi X turunan pertama terhadap waktu dikali dalam kurung MX turunan kedua terhadap waktu ditambah KX sama dengan 0. Jika kecepatan, yaitu X turunan pertama terhadap waktu, tidak selalu 0, artinya sistem benar-benar bergetar, maka kita dapatkan MX turunan kedua terhadap waktu ditambah KX sama dengan 0. Inilah persamaan gerak klasik untuk sistem pegas massa bebas, elegan, sederhana, dan sangat kuat untuk memprediksi osilasi. Tapi, seberapa cepat sistem ini bergetar? Mari kita cari tahu melalui energi maksimum. Apa yang menentukan cepat atau lambatnya sebuah sistem berosilasi? Jawabannya tersembunyi dalam hubungan antara energi dan gerakan. Dalam gerakan harmonik sederhana, kecepatan maksimum terjadi saat massa melewati titik tengah dan simpangan maksimum terjadi di titik balik. Kita tahu bahwa X turunan pertama maksimum sama dengan omega N kali A dan X maksimum sama dengan A. Artinya saat sistem berada pada puncak energi kinetik, energinya adalah T maksimum sama dengan 1/2 M dikali dalam kurung omega N kali A kuadrat. Dan saat sistem berada di simpangan maksimum, U maksimum sama dengan 1/2 KA kuadrat. Karena energi total tetap, kita setarakan T maksimum sama dengan U maksimum. Maka 1/2 M dalam kurung omega NA kuadrat sama dengan 1/2 KA kuadrat. Kita sederhanakan dan akhirnya mendapatkan omega N sama dengan akar dari K per M.
Inilah yang disebut sebagai frekuensi alami sistem, ritme dasar dari osilasinya. Semua gerakan harmonik sistem ini akan mengikuti frekuensi ini selama tidak ada gangguan dari luar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua konsep ini divisualisasikan dalam gambar. Bagaimana semua konsep yang kita bahas tadi bisa divisualisasikan? Jawabannya ada dalam sebuah gambar sederhana, tapi penuh makna, seperti pada gambar di samping. Di bagian A, kita melihat sistem pegas vertikal. Ujung atas pegas terpasang pada langit-langit, dan di ujung bawahnya tergantung sebuah massa EM. Karena gaya gravitasi, pegas meregang hingga mencapai posisi kesetimbangan statik sejauh delta. Tapi di dunia nyata, massa tidak diam begitu saja. Ia bisa bergerak naik turun. Gerakan tambahan itu dilambangkan dengan X sebagai fungsi waktu. Inilah yang disebut getaran, dan itulah yang kita analisis. Lalu di bagian B, diperlihatkan diagram benda bebas dari massa M saat dalam keadaan diam. Ada dua gaya yang bekerja. Gaya pegas ke atas, K delta. Gaya berat ke bawah, Mg. Karena sistem dalam keadaan setimbang, kedua gaya ini harus sama besar. K delta sama dengan Mg. Gambar ini menggabungkan fisika statik dan dinamik dalam satu frame visual dan memberi kita landasan intuitif untuk memahami hubungan antara energi, gerak, dan getaran. Selanjutnya, mari kita uraikan elemen-elemen visualnya satu persatu. Mari kita amati lebih dekat setiap elemen dalam gambar. Ini bukan sekadar ilustrasi, tapi representasi visual dari seluruh konsep getaran vertikal. Di tengah gambar terlihat sebuah massa M berbentuk persegi panjang yang menggantung pada pegas spiral. Pegas itu memanjang secara vertikal dari langit-langit ke arah bawah. Ada dua titik penting yang ditandai. Titik 0 yaitu posisi pegas saat belum diberi beban, posisi awal. Dan titik delta yaitu posisi kesetimbangan statik, ketika massa tergantung dan pegas tergang. Dari titik delta, muncul panah ke bawah bertuliskan X sebagai fungsi waktu. Ini menandakan bahwa perpindahan dinamis atau getaran diukur relatif terhadap titik delta, bukan terhadap titik 0. Di samping sistem, kita juga melihat dua gaya utama yang digambarkan dengan panah. Gravitasi GE ke arah bawah. Dan dalam diagram benda bebas di bagian B, ada gaya pegas K delta ke atas, serta gaya berat Mg ke bawah. Gambar ini tersusun rapi, vertikal, dan simetris, memperjelas hubungan antara gaya, posisi, dan dinamika. Inilah jembatan visual antara teori dan realitas fisik. Gambar sederhana yang mengandung makna sangat dalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Dari pegas dan massa hingga energi dan persamaan gerak, kita telah melihat bahwa getaran bukan sekadar gerak bolak-balik, melainkan jendela untuk memahami sistem fisik yang kompleks. Semoga video ini membangkitkan rasa ingin tahu Anda dan menjadi langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia teknik. Sampai jumpa di video berikutnya.